Halo, ketemu lagi dengan saya ya, channel tentang dunia hipnotis dan hipnoterapi. Teman-teman ada yang bertanya, dokter ada di kota mana ya? Dokter ada di kota Palu ya, di Sulawesi Tengah. Ya, tepatnya di tengah-tengah Indonesia ya. Nah, teman-teman pernah tidak mengalami suatu kejadian atau pernah mendengar kejadian seseorang mengalami rasa takut, rasa cemas, tapi sebabnya dia tidak tahu sama sekali. Tiba-tiba saja seseorang itu mengalami rasa takut, rasa cemas ya. Entah dia malam, pagi, siang, pokoknya dia tiba-tiba saja mengalami rasa takut, rasa cemas. Nah, misalnya ya, seseorang yang biasanya kan cemas itu di keadaan yang sepi ya. Tapi ketika dia di pasar, di tempat keramaian, justru dia mengalami yang namanya rasa cemas itu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Kita mengenal ada istilah anchor atau jangkar. Di istilah hipnosis ya, atau di istilah NLP itu ada istilah anchor. Nah, anchor ini atau terjemahannya menjadi jangkar, ada suatu hal atau kejadian yang mengingatkan seseorang dengan kejadian yang mungkin terjadi di beberapa tahun yang lalu, bahkan kejadian waktu dia masa kecil. Nah, peristiwanya itulah yang membuat seseorang cemas. Tapi dia tidak menyadari dia cemas karena apa, ya. Misalnya, seseorang mengalami rasa takut ya, rasa cemas ketika dia ada di pesawat. Padahal sebelumnya mungkin dia tidak pernah mengalami perasaan seperti itu. Atau ketika dia di pasar, di tempat yang ramai. Atau ketika dia ada di rumah sakit. Ketika dia ada di ruang perawatan khusus, dia mengunjungi orang sakit, justru dia yang mengalami perasaan cemas atau perasaan takut tersebut. Tidak sedikit juga orang mengalami perasaan takut di kantor polisi. Nah, banyak orang yang mengalami rasa takut, ya, rasa cemas ketika di kuburan di malam hari, tengah malam. Tapi banyak juga sih orang yang hanya melihat kuburan walaupun di siang hari yang di suasana rame itu juga mengalami muncul rasa takut dan rasa cemas itu. Nah, sebenarnya penyebab rasa takut, rasa cemas itu adalah kejadian yang mungkin terjadi di beberapa tahun yang lalu. Bahkan di waktu kita masih kecil. Sehingga kejadiannya itu tidak lagi diingat oleh pikiran kita, tapi tertanam di alam bawah sadar kita. Nah, kejadian itu atau sugesti yang masuk itu bisa melalui panca indera kita, ya, bisa lewat mata, ya, penglihatan, bisa lewat penciuman, ya, aroma-aroma tertentu, ketika lewat pendengaran, ya, lewat pendengaran juga bisa. Ketika misalnya ketika kita mendengar suara tertentu atau ya atau berita tertentu kita mengalami rasa takut, rasa cemas. Lewat indera perasa juga bisa. Bahkan rabaan tertentu, misalnya ya kepala kita dipegang oleh seseorang di bagian belakang. Ya, tiba-tiba saja kita merasa kok saya ada perasaan tidak nyaman, cemas, padahal pegangan di kepala itu memori alam bawah sadar kita langsung bekerja dan ternyata kita sedih karena apa? Karena beberapa tahun yang lalu ya mungkin kita pernah kehilangan seseorang, kemudian orang itu orang lain ya maksudnya ketika kita berduka merasa kehilangan orang memegang kepala kita lalu mengatakan sabar ya padahal rabaan itu justru mengingatkan kita dengan kejadian waktu kehilangan. Jadi peristiwanya itu mungkin terjadi di beberapa tahun yang lalu. Makanya banyak orang yang mengalami rasa cemas, rasa takut ya ketika
eh, dia tidak ingat lagi rasa takutnya karena apa. Nah, bahkan jadi awal ya cerita ya, kenapa seseorang bisa mengalami rasa takut, cemas, tapi dia tidak tahu apa yang dia cemaskan. Misalnya lah ya, beberapa tahun yang lalu, mungkin waktu kecil lah, mungkin sekarang yang orang yang berumur 30 tahun ke atas ya. Dulu waktu kecil, waktu umur mungkin 10 tahun atau umur belasan tahun, dia pernah melihat seseorang dipukul ya dengan menggunakan linggis. Linggis tahu ya? Itu alat yang dari besi yang biasanya digunakan untuk pertanian ya, untuk bercocok tanam oleh seseorang yang berbadan besar dan memakai baju merah. Nah, ketika dia di umur 30 ya, ketika dia pergi ke pasar, dia melihat orang menjual linggis ya, ketika dia lihat alat linggis itu, maka memori alam bawah sadarnya teringat kembali dengan kejadian waktu dia berusia 10 tahun, 12 tahun. Nah, linggis itulah sebagai anchor yang membuat dia merasa cemas atau takut. Bahkan ketika dia bertemu dengan seorang teman ya, kemudian dia berbadan besar, berbaju merah pun dia bisa menjadi rasa takut dan cemas karena baju merah dan berbadan besar itu mengingatkan dia dengan kejadian yang waktu dia masih anak-anak. Nah, misalnya ya, seseorang yang pernah mengalami musibah kehilangan keluarganya, ketika itu dia sedang berada di restoran, sedang makan mie ayam misalnya ya, atau mie apa sajalah. Nah, dia mendengar berita musibah itu ketika dia ada di restoran tersebut. Beberapa tahun kemudian, ketika dia memasuki restoran, ya, ketika mulai disajikan makan mie ya, dia hanya mencium aroma mie saja, dia bisa mengalami rasa cemas, rasa takut. Karena apa? Karena aroma mie atau rasa mie itu mengingatkan dia dengan kejadian di masa lalunya dia. Ya, itu teman-teman ya, contoh yang menurut dokter belum pernah temui. Tapi dokter pernah dapat contoh lagi satu yang ini real ya, dokter alami sendiri. Jadi dokter pernah mendapatkan seorang pasien yang mengalami kelemahan badan sebelah kanan. Jadi tangannya mengalami kelemahan, kakinya mengalami kelemahan ya. Itu hanya karena dia mencium aroma tai sapi. Oke, tahu ya, hewan sapi punya tai. Nah, orang tersebut ketika dia mencium aroma tai sapi, ya, maka badan sebelah kanannya bisa mengalami kram sampai lemes, sampai mati rasa. Dan ini dialami terus di 1 tahun terakhir, hanya di 1 tahun terakhir ya, ini perempuan. Nah, dokter mencoba untuk mencari tahu apa sebab dia mengalami rasa cemas, rasa takut, dan kelemahan anggota gerak badannya dia, ya, dengan menggunakan hipnosis dan hipnoterapi. Karena dia sendiri menjawab dia tidak tahu kenapa dia mengalami rasa takut dan kelemahan badan sebelah kanan. Ketika dokter melakukan yang namanya hipnosis, ketika seseorang itu mengalami keadaan yang disebut trans, berarti kan dia didominasi oleh pikiran alam bawah sadarnya. Memorinya dokter angkat. Lalu dokter nanyakan, kejadian ini yang lemah badan sebelah kanan itu terjadi karena apa? Nah, dia akhirnya bisa menjawab. Dia teringat dengan 5 tahun yang lalu dia jatuh di got. Ya, jatuh di got, kebetulan tangan kanannya dan kaki kanannya yang tertindis. Ya. Nah, di got itu tai sapi itu banyak banget. Nah, ternyata
tai sapi itu adalah anchor atau jangkar atau mengingat. Beberapa tahun kemudian ketika dia mencium tai sapi, maka memori alam bawah sadarnya terbuka kembali dan dia teringat dengan tangan kanan dan kaki kanannya yang terjepit pada saat itu, sehingga rasa takut, rasa cemas itu muncul, bahkan keluhan fisiknya pun muncul karena aroma tai sapi. Jadi bukan aroma tai sapi sebagai penyebab, tapi aroma tai sapi itu adalah anchor atau pengingat peristiwanya. Jadi teman-teman yang mungkinlah mengalami kejadian cemas atau rasa takut tapi sebabnya tidak diketahui, kita bisa melakukan yang namanya hipnosis, hipnoterapi, membuat orang tersebut mengalami kondisi trans ya. Ketika kondisi trans, kita bisa mengetahui apa sebab orang tersebut mengalami rasa cemas dan rasa takutnya. Ketika kita mengetahui peristiwanya, maka kita bisa mengobatinya dengan mengubah makna dari peristiwa tersebut. Jadi, misalnya kejadian seperti orang dipukul dengan linggis, ya, kita maknai peristiwa itu berubah menjadi peristiwa yang biasa-biasa saja dengan menggunakan teknik tertentu supaya ketika orang itu melihat linggis atau melihat seperti orang berbaju merah atau aroma mie ya, atau kejadian yang seperti mencium aroma tai sapi, itu tidak lagi membuat cemas dan rasa takut orang tersebut. Oke, teman-teman, tetap semangat.